Halo Ibu Kota Baru kembali pada pekan keempat bulan Maret 2020. Berita mengenai wabah virus corona yang begitu mendominasi media-media televisi seolah menenggelamkan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tepatnya ke perbatasan Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Inilah berita selengkapnya. Pemerintah Indonesia masih on track di tengah bencana pandemi COVID-19. 3 nama tokoh berkelas internasional sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo duduk sebagai Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Negara Baru. Ketiga tokoh itu adalah Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris yang juga Executive Chairman Institute for Global Change, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, putra mahkota Uni Emirat Arab, dan Masayoshi Son, CEO SoftBank Masayoshi Son, orang terkaya kedua di Jepang. Sebagai Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia yang baru, peran ketiganya cukup besar dalam hal melibatkan investasi internasional dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara Baru yang diprediksi besarannya mencapai 466 triliun. Keterlibatan investasi swasta dibutuhkan karena pemerintahan Joko Widodo mengancur-ancur hanya mengalokasikan 19% biaya IKN dari APBN. Terlibatnya tokoh-tokoh internasional dari Inggris, Jepang, dan Emirat Arab karena Indonesia membutuhkan kepercayaan dunia internasional. Ketika tokoh itu sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan menyatakan persetujuannya duduk sebagai Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Negara Baru. Informasi kedua, Halo Ibu Kota Baru masih mengenai 3 tokoh internasional yang telah bergabung sebagai Dewan Pengarah dalam pembangunan Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur. Ketiga tokoh itu Tony Blair dari Inggris, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dari Uni Emirat Arab, serta Masayoshi Son memiliki reputasi internasional yang patut diandalkan. Simak informasinya. Tony Blair punya nama lengkap Anthony Charles Linton Blair. Lahir pada 6 Mei 1953 di Edinburgh, Skotlandia, dan menjadi Perdana Menteri Inggris yang diusung oleh Partai Buruh selama 10 tahun, yakni mulai 1997 hingga 2007. Dia merupakan Perdana Menteri termuda dan terlama kedua setelah periode 1812. Blair merupakan putra pengacara dan dia juga lulusan perguruan tinggi St. John di Universitas Oxford yang membuatnya mempelajari bidang hukum, ide-ide keagamaan, dan musik populer. Catatan menarik pada era pemerintahannya, perusahaan swasta diberi peran penting dalam membiayai proyek infrastruktur negara. Itu juga yang menjadi penyebab dia sering mendapat kecaman lawan politiknya. Karena dianggap sistem pembiayaan swasta itu tak menguntungkan bagi para pembayar pajak. Saat ini dia sebagai Executive Chairman Institute for Global Change. Tokoh kedua yang akan berperan dalam pembangunan Ibu Kota Negara Baru adalah Masayoshi Son. Menurut majalah Forbes, dia orang terkaya kedua di Jepang dengan total aset senilai 25,1 miliar US dollar. Alias 251,4 triliun dengan asumsi kurs 14.025 rupiah. Perusahaannya SoftBank bukan baru di Indonesia. Dialah yang telah menyuntikkan dana ke berbagai perusahaan startup seperti Grab, Tokopedia, hingga Uber. Masayoshi Son punya sejarah hidup yang menarik. Miliarder ini bukan berasal dari keluarga berada. Son adalah pria keturunan Korea yang lahir di Jepang dengan keadaan miskin. Keluarganya bekerja sebagai penambang batu bara, sedangkan ayahnya menjual ikan dan mengurus peternakan babi. Son pernah kuliah di University of California, Berkeley tahun 1976. Saat itu dia memutuskan ingin menjadi distributor software PC atau perangkat lunak personal komputer, yang saat itu belum terkenal. Akhirnya dia membuka bisnis jalur distribusi agar pencipta software bisa menjual produk mereka. Lain lagi cerita tokoh ketiga yang diminta Presiden Joko Widodo menjadi Dewan Pengarah Ibu Kota Negara Baru. Sosok ini adalah Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, seorang putra mahkota Uni Emirat Arab. Presiden Joko Widodo sendiri yang menjelaskan siapa sosok yang sangat berpengaruh
di Uni Emirat Arab itu. Menurut Jokowi, Sheikh Mohammed bin Zayed memiliki pengalaman dalam merombak total Abu Dhabi, membangun kota baru namanya Masdar City. Selain itu juga memiliki reputasi yang baik di dunia. Apakah ketiga tokoh internasional itu akan mendapat gaji dari penunjukan menjadi Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru? Dengan gaya berkelakar, Presiden Jokowi menjawab Indonesia tak akan sanggup kalau membayar gaji mereka. Pemerintah masih mantap dengan rencananya mengenai pemindahan ibu kota negara baru ke Kalimantan Timur, meskipun dihadang oleh pandemik virus corona yang diduga bakal mengganggu perekonomian negara. Tapi pihak istana mengistilahkan rencana itu masih on track. Simak informasinya. Tak ada yang berubah di tengah kesibukan negara melakukan langkah-langkah penyelamatan agar virus corona tak meluas menjangkiti warga. Rencana pembangunan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tak berubah sama sekali. Diakui ada kesibukan Presiden dengan para menterinya dalam hal virus corona. Mereka konsentrasi agar tak banyak jatuh korban jiwa. Sehingga pembicaraan mengenai rencana pemindahan ibu kota kalah tren dengan bencana COVID-19. Menurut Jody Mahardi, juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, persiapan pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur dipastikan terus berjalan. Jody menyebut dengan kata, saat ini pemindahan ibu kota masih on track. Kantor Menko Kemaritiman dan Investasi terus mematangkan skenario yang sudah tersusun dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Juga berkomunikasi dengan investor dan mitra joint venture. Pekan lalu, juru bicara kantor staf Kepresidenan Fazrul Rahman juga mengutarakan tak adanya perubahan rencana soal perpindahan ibu kota baru. Diakuinya saat ini ada wabah COVID-19, namun hal itu tak banyak memberi pengaruh terhadap rencana pemerintah bahwa pembangunannya sudah dimulai tahun 2020 dan pada 2024 sudah ada pemindahan. Pemerintah sekarang sudah menyelesaikan rancangan undang-undang ibu kota negara dan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan insya Allah Presiden Joko Widodo mengatakan mengharapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat bisa menuntaskan sebagai undang-undang ibu kota negara pada sebelum Idul Fitri tahun ini. Berarti mudah-mudahan dalam 100 hari ke depan itu bisa selesai. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga mengakui pihaknya sedang menyiapkan penyusunan desain urban yang ditargetkan tuntas pada media tahun 2020. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Halo Ibu Kota Baru hari ini. Informasi lainnya dapat Anda simak di channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.